Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna Farudin, NIM 19172022132. Harta dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta didefinisikan sebagai barang, uang, dan lain-lain yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Harta juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat digunakan. Harta dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan al-mal, yang berarti condong. Dikatakan condong karena secara tabiat manusia cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasainya, karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk dimiliki siapapun, dapat dimanfaatkan dan disimpan, dan bersifat nyata. Dalam Islam, kita memposisikan harta atau uang hanya sebagai alat tukar. Dalam kepemilikan harta, kita harus sadar bahwa kepemilikan dalam harta adalah milik Allah. Harta yang kita punyai saat ini hanya bersifat kontemporer atau sementara. Yang kedua adalah ciri-ciri entrepreneur Muslim. Seorang entrepreneur Muslim itu selalu beribadah kepada Allah karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Keikhlasan menjadi ukuran seseorang entrepreneur Muslim. Dia bukan hanya berorientasi kepada dirinya, justru lebih berorientasi kepada seluruh umat karena seorang entrepreneur Muslim itu selalu beribadah kepada Allah. Seorang entrepreneur Muslim memiliki keyakinan bahwa harta itu bukan milik kita sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Sesungguhnya umat Islam ketika berwirausaha tidak bersifat individualis, justru bersifatnya adalah universal kepada seluruh umat. Jika kita memiliki keyakinan bahwa dalam diri kita ada kewajiban untuk membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, maka sesungguhnya kita harus berpikir sekeras-kerasnya. Lalu yang ketiga adalah tahapan berwirausaha. Yang pertama adalah meniru dan mencontoh. Jadi, ketika kita ingin meniru, kita harus melihat sekitar kita siapa yang bisnisnya sukses, apa bisnisnya. Kita sebagai mahasiswa sangat diuntungkan jika membuka usaha karena kita mempunyai banyak waktu luang yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Yang kedua adalah developing. Setelah mencontoh atau meniru, tahapan selanjutnya adalah mengembangkan. Pelaku usaha dapat mengembangkan usaha atau produknya. Sebagai contoh tempe, kita bisa mengembangkan tempe dari warna, rasa, dan bentuknya. Yang ketiga adalah create new atau membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru memiliki resiko yang besar karena kita tahu kalau untung dalam jumlah yang besar maka resikonya akan menjadi besar pula. Apalagi kita sebagai pesaing yang notabene harga atau price-nya harus lebih kecil daripada produk aslinya. Tetapi jika tahapan create new ini berhasil, maka untungnya akan sangat besar, dibarengi dengan perhitungan yang matang dan melihat peluang yang ada. Sama halnya dengan manajer, ada dua tipe manajer, yang takut resiko dan yang berani melawan resiko. Jika ingin memiliki keuntungan yang besar, maka resiko yang diambil ikut besar juga. Semua pilihan ada pada diri kita masing-masing, tinggal ingin memilih yang mana. Membangun SDM yang inovatif. Dalam pandangan masyarakat menyebutkan bahwa umat Islam sangat kecil keterlibatannya di dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti teknologi yang berkembang saat ini. Namun di beberapa sisi ada keterlibatan umat Islam dalam mengambil inovasi untuk menyelesaikan problem hidup dan kehidupan di era saat ini. Salah satunya ialah ada berbagai pandangan yang melihat bahwa keterlibatan umat Islam itu sangat kecil atau bahkan dikatakan tidak ada ketika ditarik ke ilmu sosial, karena ilmu sosial sifatnya general baik dari sisi individu, kelompok, atau bahkan negara yang notabene berlabelkan Islam. Pendidikan tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk membantu manusia menjadi beradab jika dilihat dari fungsi dasar pendidikan, karena perkembangan sains dan teknologi tanpa keberadaban manusia maka akan berbahaya.
Untuk membuat percepatan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain, yang pertama, manusia tumbuh menjadi beradab. Yang kedua, penguasaan pengerahan menjadi lebih baik. 3. Mempunyai soft skill yang baik. Kemudian yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan tetap menjaga semangat, karena tidak semua orang bisa di vokasional. Kemudian ahli yang benar-benar ahli di level fundamental harus diperbanyak. Strategi menjadi wirausahawan yang hebat. Aspek-aspek terpenting dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah aspek strateginya. Bagaimana kita membangun strategi dari awal, mulai dari perencanaan strategi dalam pelaksanaan dan strategi evaluasi. Sebelum melakukan perencanaan, kita butuh membaca peluang apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlakukan diagnosa, yaitu mendiagnosa terhadap lingkungan terkecil yang ada di dalam lingkungan kita, baik secara parsial mampu secara keseluruhan, baik itu pada faktor ekonomi, faktor pasar, politik, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, geografis, dan faktor keagamaan. Tujuan rencana strategi. Yang pertama, mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mampu melakukan analisis SWOT terhadap calon perusahaan. Yang ketiga, tahap perencanaan di mana membutuhkan program jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Yang keempat, membuat ukuran kinerjanya atau target dalam setiap periode tertentu. Yang kelima, mengidentifikasi kinerja atau target yang harus dicapai. Yang keenam, pelaksanaan. Implementasi, yaitu bagaimana mengimplementasikan perencanaan tersebut dan menentukan langkah-langkahnya lebih detail dan bagaimana menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tahap evaluasi adalah membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya. Bagaimana strateginya agar hasil evaluasinya itu mendekati keinginan perusahaan, maka kita harus mengetahui bahwa ketika melakukan evaluasi, yang terpenting adalah menemukan penyebabnya, bukan apa yang terjadi dalam proses tersebut. Faktor yang diperlukan ketika berbicara strategi. Yang pertama, struktur bisnisnya. Yang kedua, sistem manajemen. Yang ketiga, proses bisnis. Yang keempat, budaya kerja. Proses pemasaran meningkatkan penjualan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer perusahaan. Yang pertama, kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Yang kedua, bagaimana volume penjualan mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, efektif dan efisien. Proses pemasaran yang butuh dipahami oleh para manajer pemasaran. Yang pertama, bagaimana menilai sebuah produk. Yang kedua, menganalisis struktur dan perilaku pasar. Ketiga, milih peluang pasar. Keempat, bagaimana menyusun strategi pemasaran. Yang kelima, merencanakan implementasi pada aspek. Keenam, bagaimana melaksanakan pemasaran. Ketujuh, bagaimana mengendalikan pangsa pemasaran. Harapan ketika sudah melakukan proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan penjualan. Pertama, agar kita dapat memastikan proses pencapaian dan tujuan dalam kurun tertentu dan nilai tertentu. Kedua, proses perencanaan pemasaran memiliki manfaat untuk mengurangi ketidakpastian. Ketiga, proses perencanaan pemasaran dan mengendalikan pemasaran akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan dan akan berimpact terhadap rendahnya turnover karyawan di perusahaan. Bisnis anti rugi, modal kecil dan praktis. Dari sekian bisnis yang dibutuhkan oleh kita adalah apa yang paling kita cintai, itu yang diambil oleh kita. Ketika kita sudah menemukan bisnis yang cocok, maka kita harus memperkuat diri kita agar kita bisa kaya. Kemudian zakat, setelah itu bagaimana kita bisa menjadi manusia pilihan umat yang terbaik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Alasan yang harus dibangun agar kita bisa berbisnis. Yang pertama, kita bisa berbisnis karena orang tua kita juga pembisnis. Yang kedua, kita akan bisa mengembangkan hidup dari satu aspek kita berbisnis, tetapi di aspek lain juga mendatangkan pundi-pundi keuangan. Yang ketiga, kita bisa berbisnis karena kita sudah mendapatkan ilmu kewirausahaan. Proses strategi pengembangan bisnis. Yang pertama, imitating duplicating, yaitu mencontoh dan meniru bisnis yang sudah ada. Yang kedua, developing, yaitu mengembangkan format yang dibuat oleh pesaing, kemudian kita menambah nilai, warna, dan harga yang baru. Ketiga, great new, yaitu membuat produk-produk baru dalam rangka untuk lebih menyukseskan diri kita.
Manajemen kewirausahaan Islami. Manajemen kewirausahaan Islami adalah kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam, merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Peran dan fungsi kewirausahaan Islami dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mendorong dan mengembangkan pola kehidupan masyarakat untuk lebih memiliki wawasan Islami. Yang kedua, menghilangkan pola pikir masyarakat yang lebih suka memilih untuk menjadi pekerja di kantor pemerintah. Yang ketiga, pola pendidikan yang berpihak pada proses pembentukan jiwa entrepreneur muslim. Yang keempat, menciptakan produk pariwisata halal nasional dan internasional. Yang kelima, organisasi masyarakat yang berbasis Islami. Yang keenam, menciptakan produk lokal halal dengan standar ekspor. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjadikan pribadi yang bekerja keras. Yang kedua, berdagang adalah ibadah. Yang ketiga, perintah kerja keras. Yang keempat, berdagang bukan hanya mencari keuntungan semata. Proses pemasaran meningkatkan penjualan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer perusahaan. Yang pertama, kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Yang kedua, bagaimana volume penjualan mampu menjaga kelangsungan perusahaan di dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, efektif dan efisien. Bagaimana seorang manajer pemasaran membuat sebuah perusahaan itu efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan pada SDM yang ada di dalamnya.